من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah salat Jumat pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat Ramadan dan Allah menyempurnakan nikmat tersebut dengan hingga saat ini kita masih berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah nikmat yang tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang tidak akan mungkin dirasakan kecuali karena dari nikmat yang telah Allah pilihkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam merasakan nikmat terbaik ini hingga kita menemuinya kelak dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berharga dan yang paling mahal harganya tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk selalu berdoa kepadanya, mohon, mengharap, merendahkan diri kita hanya untuk meminta satu perkara ini, yaitu perkara hidayah. Kurang lebih 17 kali kita memohon kepada Allah di dalam sholat kita untuk mendapatkan hidayah itu dengan lafaz yang telah tertera di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami ya Allah hidayah jalan yang lurus. Kenapa? Kita akan mengetahui begitu mahalnya hidayah ini ketika nanti kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir, di hari kiamat, di hari perhitungan dan di hari hisab, yang mana pada waktu itu tidak akan berguna apapun kecuali semuanya yang berbentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan berguna harta, keturunan, jabatan dan seluruh yang dimiliki oleh manusia kecuali orang-orang yang mereka mempunyai hati yang dipenuhi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikan hidayah ini begitu mahal. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah menuntun kita sebelum meminta hidayah ini dengan tawassulat yang begitu agung. Kita mulai Al-Fatihah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap bahwasanya Allah adalah Zat yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita mengulang kembali dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan Maliki Yaumiddin, yaitu raja di atas segala raja yang memiliki hari kiamat.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita menghambangkan diri kepada Allah dengan betul-betul hanya kepadanya kita meminta, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepadanya kita menyembah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah merupakan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dalam rangka untuk meminta satu hal yang begitu mahal, yaitu ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimana oleh Allah, tanpa adanya hidayah kita tidak akan pernah mengagungkan Ramadan ini. Tanpa adanya hidayah kita tidak akan pernah mampu melaksanakan ibadah badaniah, ibadah yang menguras tenaga. Tanpa ada hidayah kita tidak akan mungkin mengakui Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar. Tanpa adanya hidayah kita tidak akan mungkin melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Dan tanpa adanya hidayah kita tidak akan mungkin merasakan nikmat yang sangat luar biasa, yang nikmat tersebut tidak akan pernah dirasakan oleh manusia manapun sekalipun dia ada, yaitu surga Jannatul Ma'in. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus menyadari bahwasanya musuh yang mengintai kita untuk kita berbelok dari hidayah ini setiap harinya tidak akan mungkin tidur, setiap harinya tidak akan mungkin lelah, setiap harinya tidak akan mungkin istirahat. Hatta di bulan Ramadan ini sekalipun Rasulullah mengatakan wasufi dari syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara para ulama mengatakan maknanya adalah menahati syaitan betul-betul dibelenggu. Tapi kita jangan lupa bahwasanya kita punya hawa nafsu yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu tidak akan pernah menyuruh kecuali kepada hal-hal yang berbau dosa dan berbau maksiat. Oleh karenanya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai sesuatu yang mesti kita jaga, maka yang paling harus kita jaga yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya sesuatu yang mesti kita betul-betul untuk mengemaninya, maka yang perlu kita kemani adalah hidayah dari Allah. Kalau kita punya sesuatu yang dalam hal yang dimiliki, maka kita perbaikan seluruh hal itu demi hidayah yang satu ini. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari orang-orang yang Allah cabut hidayah tersebut dari dirinya. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepadanya yang terbesar adalah ketika Allah